Assalamualaikum, halo, saya Nuarita Nov dan kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya kemarin ikut tes ASEP di UGM. Apa sih ASEP itu? ASEP adalah kepanjangan dari Academic English Proficiency Test yang diadakan khusus di UGM untuk proses penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana S2 dan S3 serta untuk sertifikasi dosen dan juga untuk syarat kelulusan mahasiswa S1 sampai dengan S3 di UGM. Nah, sepengetahuan saya dan seingat saya selama tes kemarin, ASEP ini berbeda dengan tes TOEFL atau IELTS. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di jumlah atau di parts yang ada di ASEP itu sendiri. Tapi kalau di ASEP ini ada composing skill-nya. Jadi ASEP ini ada 5 parts yang terdiri dari yang pertama adalah listening sebanyak 20 soal, vocab sebanyak 30 soal, grammar dan structure sebanyak 40 soal, reading 40 soal dan composing skills 40 soal. Jadi seperti itu bayangannya untuk yang mau ikut tes ASEP. Prosedurnya seperti apa? Gampang sekali. Jadi untuk proses awal pendaftarannya kita harus datang langsung nih ke teller Bank BNI. Nggak boleh lewat ATM ataupun e-banking karena jika nantinya ada kendala atau terjadi error maka nggak akan segera bisa tertangani. Dan otomatis uang yang sudah kita setorkan tidak akan di-refund karena sifatnya memang tidak refundable. Seperti itu. Jadi kemarin saya langsung melakukan pembayaran pendaftaran di teller Bank BNI dengan menyebutkan kodenya. Kodenya adalah 4242 disambung dengan tanggal lahir. Harap disesuaikan dengan KTP atau paspor atau bukti identitas yang lain karena nantinya sewaktu tes akan ada verifikasi data dan kode itu nanti juga yang akan digunakan sebagai pendaftaran sekaligus untuk melihat hasil dari tes kita. Tes ASEP sendiri dilakukan setiap hari Selasa dan pendaftarannya dibuka setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam 9 sampai hari Rabu. Jadi total jangka waktu pendaftarannya adalah 6 hari sejak hari pertama dibuka. Cuman kadang kuotanya jika sudah memenuhi maka nggak akan sampai 6 hari sudah ditutup untuk pendaftarannya. Jadi saran saya, kalau saya dulu melakukan pendaftaran di teller terlebih dahulu, jadi sudah mendapatkan nomornya, baru kemudian melakukan pendaftaran online di situsnya ASEP UGM itu beberapa minggu setelah saya siap. Jadi ibaratnya kita bayar dulu deh, nanti tinggal tesnya. Kemarin saya dari jarak untuk daftar hingga melakukan tes itu mungkin sekitar 2 minggu. Dan setiap kali sesi itu kuotanya adalah 180 peserta. Oke, skor minimalnya berapa? Nah, skor minimal ini sendiri juga tergantung dari masing-masing prodi atau fakultas kalian. Kebetulan di fakultas saya yaitu Visipol, jurusan Magister Ilmu Komunikasi, itu skornya untuk mendaftarnya adalah 149 poin untuk bisa lolos masuk ke UGM di program Pascasarjana. Nah, setelah kita sudah melakukan proses pembayaran di teller Bank BNI, maka kita akan mendapatkan username berupa kode 4242 diikuti dengan tanggal lahir kita dan itu akan digunakan sebagai proses pendaftaran online. Setelah itu silahkan login dan mengisi formulir yang sudah tersedia di web tersebut. Dan pastikan untuk mengklik persetujuan serta mencetak kartu tes ASEP karena nanti bakal ditanyain sih. Jadi persyaratan untuk ikut tes ASEP itu ketika kita sudah di ruangan blackout atau di room yang isinya sekitar 10-15 orang, saya lupa, kira-kira 10 orang dengan satu pengawas, itu kita akan dicek verifikasi datanya dengan menggunakan KTP, paspor, SIM atau KTP, paspor ataupun SIM dan cetak bukti kartu ujiannya itu tadi untuk diverifikasi. Jangan lupa tempelkan pas fotonya juga ya di kartu ujiannya itu karena nanti akan ditanyain sih sama pengawasnya. Kemudian setelah melakukan login, maka pembagian dokumen-dokumen penting lainnya itu nanti akan dikirim via email. Biasanya sih seminggu sebelum jadwal tes itu sudah dikirim.
Di situ kita akan mendapatkan tautan yang berisi dokumen pendukung dan peraturan terkait pelaksanaan tes ASEP daring dan formulir-formulir lainnya. Nanti silakan dilengkapi saja semuanya, termasuk foto diri, foto KTP. Kemudian juga kita akan mendownload aplikasi instalasinya. Nah, di dalam email itu sendiri juga akan ada tautan yang berisi tentang tahap instalasi perangkat. Panitia akan mengirimkan dokumen pendukung dan panduan instalasi melalui email itu berupa software yang akan digunakan nantinya yang akan bersamaan berjalan bersama Zoom. Begitu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung masuk ke websitenya di pusatbahasa.ugm.ac.id untuk kelengkapan informasinya. Di situ sudah lengkap sekali. Silakan dibaca perlahan dan dengan teliti. Insya Allah semua pertanyaan kalian sudah terjawab di sana. Nah, lanjut ke proses tesnya. Di tes itu sendiri, seluruh peserta sebetulnya menurut buku panduannya itu diwajibkan untuk memakai baju putih seperti ini. Yang penting pakai baju putih, kemudian pakai hijab yang cerah. Kalau tidak pakai hijab ya silahkan ditata rambutnya dengan rapi begitu. Tapi dalam prakteknya kemarin banyak juga kok yang nggak menggunakan baju putih, cuman memang menggunakan baju cerah. Cuman apa salahnya sih kita mengikuti peraturan kan ya, kalau memang punya kenapa enggak dipakai aja untuk memudahkan verifikasi datanya juga dan biar lebih cepat gitu loh. Sedikit tips juga sewaktu mengerjakan tes ASEP ini, yang penting adalah fokus, konsentrasi dan dalam ruangan yang benar-benar kondusif. Karena nggak dipungkiri selama tes bahasa Inggris atau tes ASEP yang ada listening, readingnya itu membutuhkan konsentrasi yang lumayan. Berbeda dengan tes kalau kita luring atau offline, yang mana itu memang suasana sudah dikondusifkan, diatur sedemikian rupa sehingga kita merasa nyaman dan aman sewaktu mengerjakan. Beda kalau kita di rumah akan banyak noise yang bertebaran di sana sini. Oleh karena itu tipsnya adalah kerjakan dengan hati yang tenang, konsentrasi, fokus dan suasana yang mendukung begitu. Oke, cukup sekian sharing-sharing dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ataupun sedang akan daftar tes ASEP di UGM untuk keperluan masing-masing. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, yang masih ngeganjel di hati, boleh langsung ketik aja di kolom komentar. Insya Allah jika saya baca-baca, akan saya jawab dengan sebisanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.